Halo teman-teman, semoga tetap semangat dan ceria. Semoga teman-teman juga dalam keadaan sehat, apalagi kita masih dalam pandemi COVID-19. Teman-teman, hari ini 10 November kita bersama-sama mengenang para pahlawan yang berjuang untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Bahkan Google Doodle juga ikut memperingati Hari Pahlawan dengan menampilkan ilustrasi sosok Ismail Marzuki yang memainkan biolanya. Kalau gitu, langsung saja kita akan rayakan Hari Pahlawan ini dengan mengingat peristiwa bersejarah 10 November di Tugu Pahlawan, Surabaya. Kemudian kita akan diajak untuk mengenal pahlawan-pahlawan perempuan Indonesia. Dan terakhir, kita akan mengetahui juga pahlawan yang namanya diabadikan sebagai nama jalan di Jakarta. Sebelum lanjut videonya, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Apakah teman-teman pernah berkunjung ke Tugu Pahlawan Surabaya? Dulu tempat ini merupakan gedung milik Jepang loh. Apa teman-teman masih ingat dengan sejarahnya? Kalau penasaran, yuk kita cari tahu. Mengenang pertempuran 10 November di Tugu Pahlawan, Surabaya. Peristiwa pertempuran rakyat Surabaya melawan pasukan sekutu pada 10 November 1945 menjadi sejarah yang selalu diingat oleh rakyat Indonesia. Maka itu, 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan, karena pada saat itu banyak pahlawan yang gugur di medan perang. Namun, pemerintah tidak hanya menetapkan Hari Pahlawan untuk memperingati peristiwa bersejarah ini teman-teman, tapi juga meresmikan sebuah bangunan di Surabaya yang dinamakan Tugu Pahlawan. Tahukah teman-teman, ternyata tempat berdirinya Tugu Pahlawan ini dulu merupakan sebuah gedung milik Jepang. Pada saat Belanda menjajah Indonesia, pasukan sekutu menggunakan tempat ini sebagai gedung peradilan. Saat Jepang yang menjajah, gedung ini juga digunakan oleh Jepang menjadi markas kesatuan polisi militer Jepang. Di tempat inilah penjajah Jepang menahan para pejuang Indonesia, khususnya yang ada di Surabaya. Namun, pada pertempuran 10 November 1945, tempat ini dijatuhi bom oleh pasukan sekutu. 6 tahun setelah peristiwa 10 November, pemerintah mendirikan sebuah bangunan yang dinamakan Tugu Pahlawan. Pembangunan ini dimulai pada 10 November 1951 dan selesai setahun setelahnya. Lalu, Tugu Pahlawan ini diresmikan oleh Bapak Soekarno, yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Bangunan ini terdiri dari 10 lengkungan dan 11 ruas ke atas. 10 lengkungan melambangkan tanggal 10, dan 11 ruas melambangkan bulan 11 atau bulan November. Bangunan ini cukup tinggi loh, dengan ketinggian 41,15 meter, ukuran diameter atas 1,3 meter, serta diameter bawah 3,1 meter. Halaman Tugu Pahlawan ini juga cukup luas teman-teman. Di dalamnya ada sebuah museum yang dinamakan Museum 10 November. Selain itu, ada juga beberapa patung pahlawan, seperti Gubernur Suryo, Dul Arnowo, dan tentu saja Bung Tomo. Di sana juga ada mobil Bung Tomo loh. Dan koleksi mobil-mobil perang kuno milik TNI. Ada juga patung yang melambangkan pahlawan tak dikenal yang berjuang melawan sekutu pada pertempuran 10 November. Teman-teman, ternyata perjuangan bagi negara kita tercinta dilakukan oleh seluruh rakyat. Tidak hanya laki-laki, perempuan juga ikut berjuang bagi bangsa Indonesia. Berikut ini kita akan berkenalan dengan 5 pahlawan perempuan Indonesia. Selain Kartini, ini 5 pahlawan perempuan Indonesia. Teman-teman, menjelang hari lahir Kartini tanggal 21 April nanti, Bobo akan ajak teman-teman untuk mengenal pahlawan perempuan Indonesia lainnya. Ada banyak pahlawan perempuan Indonesia yang berani berjuang untuk kemerdekaan Indonesia loh. Pahlawan perempuan ini tersebar dari seluruh daerah di Indonesia. Ada siapa saja ya? Nah, sebelum kita cari tahu lebih banyak, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya.
Pertama, ada Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien adalah pahlawan nasional yang berasal dari Aceh yang memperjuangkan kebebasan rakyat Aceh dari penjajahan Belanda. Ia mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional tanggal 2 Mei 1964. Cut Nyak Dien lahir di Lampung tahun 1848. Kedua, ada Raden Dewi Sartika. Sama seperti Kartini, Dewi Sartika juga ikut memperjuangkan orang pribumi melalui pendidikan, khususnya bagi perempuan. Sejak kecil, Raden Dewi Sartika memang memiliki bakat mengajar. Ia memanfaatkan papan bilik, kandang kereta, dan pecahan genteng untuk mengajarkan pengetahuan kepada teman-temannya. Selain itu, ia juga mengenalkan keterampilan merenda, memasak, menjahit, membaca, dan menulis. Di tahun 1904, Dewi Sartika membuka sekolah dengan nama Sekolah Istri atau Sekolah Perempuan. Ketiga, Raden Ajeng Kustia Wulaningsih Retno Edi atau yang dikenal dengan nama Nyi Ageng Serang. Siapa bilang kalau perempuan tidak pandai dalam mengatur strategi? Hal ini dibuktikan oleh Nyi Ageng Serang karena ia dikenal sangat pandai dalam mengatur strategi Perang Diponegoro. Ia memiliki semangat juang yang tinggi untuk membela tanah airnya. Keempat, ada Martha Christina Tiahahu. Pahlawan perempuan satu ini berasal dari Maluku yang gigih mempertahankan kedaulatan bangsa dari penjajahan Belanda. Tahukah teman-teman, ketika itu Martha baru berusia 17 tahun loh. Ia lahir 4 Januari 1800. Pejuang perempuan dari Maluku ini berjuang bersama sang ayah. Ketika Martha dihukum dan hendak diasingkan ke Pulau Jawa, ia wafat di tengah perjalanan. Kelima, Hajah Rangkayo Rasuna Said atau yang dikenal dengan Rasuna Said. Pahlawan yang namanya diabadikan menjadi nama jalan di ibu kota ini giat memperjuangkan kemerdekaan melalui pidatonya. Sama seperti Raden Ajeng Kartini, pahlawan kelahiran Jakarta ini sangat giat berjuang melalui bidang politik. Setelah Indonesia merdeka, ia aktif dalam Dewan Perwakilan mewakili Sumatera Barat dan sempat diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat. Wah, kelima pahlawan perempuan ini memiliki keberanian dan semangat juang yang tinggi ya teman-teman. Apakah teman-teman tahu nama pahlawan nasional perempuan lainnya? Tulis di kolom komentar ya. Jasa pahlawan Indonesia memang tidak terkira. Mereka rela mengorbankan diri bagi bangsanya. Untuk menghormati dan memberi penghargaan atas jasa-jasanya itu, pemerintah menganugerahi gelar pahlawan dan menjadikannya sebagai nama jalan. Apakah teman-teman bisa sebutkan? 5 nama jalan di Jakarta yang diambil dari nama pahlawan. Kalau kemarin kita bahas seputar nama daerah yang ada di Jakarta, kali ini Bobo ingin beritahu teman-teman tentang nama-nama pahlawan yang diabadikan sebagai nama jalan di Jakarta. Apa teman-teman bisa sebutkan mana saja jalan itu? Yuk kita langsung saja bahas satu persatu. 1. Jalan Jenderal Sudirman. Nama jalan ini diambil dari nama pahlawan nasional Indonesia, Jenderal Besar TNI Anumerta Sudirman. Sudirman makin dikenal karena pertempuran Palagan Ambarawa pada akhir 1945. Oh iya, Jalan Jenderal Sudirman atau Jalan Sudirman merupakan jalan utama di Jakarta, teman-teman. Jalan ini membentang sepanjang 4 km dimulai dari wilayah Senayan, Jakarta Selatan sampai Duku Atas, Tanah Abang, Jakarta Pusat. 2. Jalan HR Rasuna Said. Coba tebak dari mana asal HR Rasuna Said? Iya, betul, dari Sumatera Barat. Nama lengkapnya adalah Hajah Rangkayo Rasuna Said. HR Rasuna Said merupakan pahlawan nasional Indonesia yang juga turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan sama seperti Kartini, beliau juga memperjuangkan pendidikan bagi kaum perempuan. Jalan HR Rasuna Said juga menjadi jalan utama di Jakarta yang membentang sepanjang 4,9 km dari Menteng Jakarta Pusat sampai Mampang Perapatan Jakarta Selatan.
3. Jalan Gatot Subroto. Nama jalan ini diambil dari pahlawan nasional Indonesia, Jenderal Gatot Subroto yang lahir 10 Oktober 1909. Jenderal Gatot Subroto dikenal sebagai tentara 3 zaman karena beliau mengalami masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan masa kemerdekaan Indonesia. Nah, Jalan Jenderal Gatot Subroto ini terbentang sepanjang 6,7 km dari Patung Pancoran sampai Pejompongan, Jakarta Pusat. 4. Jalan TB Simatupang. Nama jalan ini diambil dari nama pahlawan nasional Indonesia, Letnan Jenderal TNI Tahibonar Simatupang. Jenderal TB Simatupang diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia atau Kasab di era Presiden Soekarno tahun 1950. Sebagai penghargaan atas jasanya, namanya diabadikan menjadi nama jalan di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. 5. Jalan MT Haryono. Nama jalan ini diambil dari pahlawan revolusi Indonesia yaitu Letnan Jenderal TNI Anumerta Tirto Darmo Haryono. Atas jasanya, namanya diabadikan menjadi salah satu jalan utama di Jakarta yang membentang sepanjang 3,5 km dari Cawang, Jakarta Timur sampai Patung Pancoran, Jakarta Selatan. Apakah teman-teman bisa menyebutkan nama pahlawan lain yang juga diabadikan menjadi nama jalan di Jakarta? Lalu, bagaimana cara kita sebagai generasi penerus untuk ikut meneruskan perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Caranya adalah dengan pendidikan, prestasi, dan karya yang kita persembahkan bagi Indonesia tercinta. Semangat teman-teman, merdeka! Oh iya, teman-teman juga jangan ketinggalan untuk ikut Lomba Jagoan Mendongeng dalam rangka memperingati Hari Dongeng Nasional 28 November nanti. Caranya download ebook Dongeng Rumbun dan Sahabat Rimba di link bit.ly/jagoan mendongeng dan disarankan untuk membuka linknya menggunakan desktop atau laptop ya. Bila teman-teman bingung bisa lihat di link tree pada bio Instagram @majalah_bobo. Teman-teman juga bisa lihat info lengkapnya di kanan atas. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Majalah Bobo agar kamu tidak ketinggalan video menarik setiap harinya. Jangan ketinggalan juga untuk membaca Majalah Bobo yang terbit setiap hari Kamis. Teman-teman bisa berlangganan melalui gridstore.id. Sampai jumpa lagi ya. Dadah! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!